Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ormas NU, ya, ormas Islam terbesar di Indonesia. Bahkan kalau nggak salah juga ya terbesar sedunia, ya, paling banyak pemeluknya. Tapi kalau melihat track record dari ormas ini, ya justru malah banyak kacaunya kaum muslimin, ya, banyak kacaunya. Para petingginya belakangan ini bukan sibuk mengurus kondisi umat, ya, umat yang semakin carut marut, ya, Islamnya semakin gak jelas, ya, tapi malah sibuk cari jabatan, sibuk ngurusin perkara-perkara yang jelas-jelas, yang gak ada kemaslahatan untuk agama para pemeluk ormas ini kaum muslimin. Ya kita tahulah, ya, belakangan viral ada petinggi NU yang jadi komisaris di sebuah pertambangan, ya, di Raja Ampat, ya, pertambangan nikel, yang kemudian pertambangan itu jadi polemik, ya. Kemudian jadi polemik, ketua PBNU pun, ya, membela praktek pertambangan itu. Padahal jelas-jelas praktek pertambangan itu sudah merusak lingkungan yang ada di Raja Ampat, ya. Dan ketika melihat fakta yang seperti itu, ketua PBNU-nya pun, ya, ketua PBNU malah membela praktek-praktek pertambangan, malah dibela, ya, nggak tahu mungkin banyak uangnya, ya. Kemudian ada aktivis Greenpeace yang peduli terhadap lingkungan, ya, jangan sampai lingkungan ini rusak, jangan sampai alam ini rusak, malah dituduh Wahabi, ya kan, repot kaum muslimin, repot, ya. Ini ada berita terbaru lagi kaum muslimin. Ini ada ketua GP Ansor, ya, sekarang jadi komisaris anak usaha PLN. Ini sepertinya nyusul ketua GP Ansor yang dulu kaum muslimin, ya, yang diangkat jadi Menteri Agama, dan ketika diangkat jadi Menteri Agama juga bangga. Katanya jabatan Menteri Agama itu hadiah dari negara untuk NU, yang ujung-ujungnya ya terindikasi korupsi kuota haji, ya. Bahkan bukan terindikasi, ya. KPK kemarin sudah menyatakan pasti terjadi kasus korupsi kuota haji di era Yakut Khalil Qoumas kaum muslimin, ya. Coba kita baca berita ketua GP Ansor jadi komisaris anak usaha PLN dulu kaum muslimin, ya. Ini kaum muslimin. Ini dari halaman tempo.co, ya. Ketua GP Ansor jadi komisaris anak usaha PLN, ya. PT PLN Icon Plus mengangkat ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor periode 2024-2029 Tommy Darmadi sebagai komisaris perseroan, ya, ini kaum muslimin, ya. Kalau fotonya, nah ini fotonya, foto orangnya, ya. Kalau di Tempo ini yang dipajang fotonya foto gedung PLN, ya. Ini tempo.co Jakarta, PT PLN Icon Plus mengangkat ketua Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Nahdlatul Ulama periode 2024-2029 Tommy Darmadi sebagai komisaris perseroan. Nama Tommy itu muncul di situs resmi PLN Icon Plus, anak usaha PT PLN Persero, ya. Di jajaran Dewan Komisaris, Tommy tidak sendiri, ada juga Syamsul Huda yang menjadi komisaris utama merangkap komisaris independen, Rahman Ferry Isfianto sebagai komisaris, dan Purwadi Arianto sebagai komisaris PLN Icon Plus. Selain di situs resmi PLN Icon Plus, nama Tommy juga muncul dalam unggahan Instagram alumni Universitas Telkom. Tommy merupakan lulusan sarjana program studi teknik telekomunikasi di Universitas Telkom pada 2012. Direktorat Kemahasiswaan Karir dan alumni Telkom University yang mengucapkan selamat dan sukses kepada Tommy Darmadi atas pencapaian luar biasa sebagai komisaris PLN Icon Plus. Tulis akun @alumni
Univ Telkom itu pada Kamis 10 Juli 2025. PT PLN Icon Plus merupakan entitas anak PT PLN Persero. PLN Icon Plus didirikan pada 2000 sebagai bagian dari PT PLN Persero untuk memenuhi kebutuhan jaringan telekomunikasi PLN. Awalnya perusahaan ini fokus pada operasi Network Operation Center di Gandul Cinere untuk mendukung kelistrikan PLN. Seiring berkembangnya kebutuhan akan jaringan telekomunikasi yang lebih luas dan andal, PLN Icon Plus mulai menyalurkan kapasitas jaringan serat optik PLN ke publik, khususnya untuk perusahaan dan lembaga yang membutuhkan konektivitas ekstensif. Pada 2008, PLN Icon Plus mulai memperluas jaringan ke wilayah terpencil di Indonesia dengan memanfaatkan hak jaringan ketenaga listrikan PLN, yaitu Right of Ways atau ROW. Seiring waktu, PLN Icon Plus memperkenalkan produk serta layanan berbasis teknologi terkini. Pada 21 September 2022, PLN Icon Plus menjadi subholding PT PLN Persero dengan fokus baru pada 3 bisnis utama, kelistrikan, layanan konektivitas, dan layanan IT, serta berperan penting dalam inisiatif Beyond KWH yang mencakup pengembangan bisnis di luar sektor kelistrikan. Ini kaum muslimin. Ya sebenarnya kalau mereka amanah ya nggak ada masalah dengan jabatan sebenarnya kaum muslimin. Ya sah-sah sajalah menerima pemberian jabatan dari negara. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting amanah. Ya mudah-mudahan lah ini ketua GP Ansor yang ini amanah ya. Jadi komisaris anak usaha PT PLN. Ya, jangan seperti Yakut Kolil Kaumas ya, yang ketika terindikasi melakukan praktek korupsi ya dipanggil oleh Pansus Haji nggak mau datang. Sudah berapa kali nggak mau datang. Padahal dipanggil untuk kemaslahatan, untuk keberlangsungan NKRI. Ya, koar-koarnya NKRI harga mati. Dobos. Ya, tapi entahlah kaum muslimin, ini kasus haji nih gimana ini? Kasus korupsi kuota haji. Ya. Ini kok nggak ada lanjutan cerita. Ya, setelah kemarin Ustadz Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK, dimintai informasi, dimintai keterangan, ya bahkan menurut pemberitaan, ya berdasarkan hasil pemeriksaan orang-orang dari Kementerian Agama, ya para petinggi Kemenak, KPK sudah menyatakan bahwa praktek korupsi kuota haji itu benar-benar terjadi di era Menteri Yakut. Ya, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan lagi, belum ada kabar terbaru lagi kaum muslimin. Ini gimana? Serius apa enggak ya nangani masalah korupsi kuota haji ini? Padahal sudah ditunggu-tunggu ini beritanya sama banyak orang. Apa enggak berani? Ya, enggak berani ngusut Yakut ya karena ada orang-orang besar di belakang Yakut yang mendukung Yakut. Ya. Wallahu alam kaum muslimin. Ya mudah-mudahan segera ada kejelasan ya tentang korupsi kuota haji ini kaum muslimin ya. Ini ditunggu betul beritanya kaum muslimin ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.